بالله من الشيطان الرجيم بسم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapar kan lu? Orang Kepayang ini makan siangnya jam berapa? Hah? Jam 2? Oh jam 12. Salah. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan yang kami muliakan Tuan Guru kita, orang tua kita Bapak Kiai Haji Ahmad Taraini, semoga beliau panjang umur, sehat dan selalu menafkahkan ilmunya untuk umat dan generasi. Amin. Yang kita hormati Ketua Yayasan orang tua kami Bapak Dr. Andes Kiai Haji Asyaukani, semoga beliau sehat bersama keluarga. Pimpinan Pondok Pesantren Bapak Kiai Haji Nurhayani sekeluarga, juga hadir bersama kita Bapak Edward Samsi, anggota DPRD Provinsi Bengkulu, ada Bapak Herianto dari DPRD Kepayang, kemudian ada juga Ibunda Leni, orang tuanya Ibu Riri, anggota DPD RI yang saat ini tidak sempat hadir, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim yang mewakili, Kepala Kementerian Agama,
Kabupaten Bubayang, kepada seluruh kiai, ustadz, ustazah, orang-orang tua murid, orang tua santri, para santri yang tamat maupun yang belum, semua yang hadir ini mudah-mudahan saya doakan selalu sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, bahagia keluarganya, amin. Insya Allah sukses rumah tangganya, soleh anak-anaknya, mudah-mudahan tambah banyak rezekinya, yang banyak utang mudah-mudahan cepat lunas hutangnya. Biasanya yang ujung ini paling kencang, biasa sama banyak utang berarti ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, saya hari ini seperti mimpi bisa hadir di sini. Padahal Bapak Ibu sekalian, setiap kali saya ke Bengkulu, saya tidak pernah, jarang sekali tidak membaca nama pondok pesantren Darussalam Kepayang. Bahkan pada saat ini saya mungkin sudah lama dikenal oleh Bapak As-Saukani ini, bahwa saya penceramah dulu-dulunya saya tidak jauh, tinggal di Linggau. Rupanya nak nunggu harus jadi wakil bupati dulu baru bisa diundang di sini. Jadi pondok ini pondok kelas tinggi semua, kalau tak ada jabatan tak diundang orang. Jadi terpaksa nih pada kesempatan ini, makanya saya bahagia, gembira sekali. Pondok yang selalu saya tahu namanya, ada tempatnya juga saya paham, tetapi baru sekali ini saya diizinkan Allah diundang Bapak keluarga besar pondok pesantren ke sini. Maka saya Ibu tidak diundang, tidak harus datang ke Muratara, cukup dengan WA, dan itu saya membiasakan diri seperti itu, baik sedang pejabat maupun saya dulu seperti itulah, diundang cukup pakai telepon. Isra Mi'raj kemarin saya di Masjid Agung Bojang Lebong, pakai HP juga diundang, padahal suratnya itu kepada Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara. Agak merinding juga dengar itu. Tapi saya alhamdulillah sampai hari ini masyarakat Muratara, saya tidak mau dipanggil Wakil Bupati, saya ingin tetap dipanggil Ustadz Imanya. Kenapa Ibu? Pertama, saya lebih melekat dengan masyarakat. Yang kedua, tekanan kepada saya, ingat kiai tidak boleh korupsi, harus membangun daerah dengan baik. Yang ketiga, supaya masyarakat dengan saya akrab. Kalau dipanggil wabuk itu biasanya cepat bengkak, babuk bengkak. Tapi kalau dipanggil tat kecil ya, hanya sekedar tat kecil, baca di Garut saja. Saya terima kasih atas undangan ini. Bapak Ibu sekalian, saya diberi waktu lebih kurang sampai jam 11 kalau tidak salah di jadwal. Jam berapa nih? Oh, jam 12 ya. Nah, ini kepalangan nanyikso sekali ini. Ibu-ibu sekalian, saya akan menyampaikan dua hal mungkin yang teramat penting untuk saya sampaikan hari ini sebagai motivasi kepada seluruh para wali santri yang hadir, terutama adik-adik saya yang saat ini sudah diwisudakan, menamatkan untuk dari belajar di pondok pesantren ini. Pertama, ibu bapak sekalian, bersyukurlah, berbahagialah bagi orang tua, berapapun jumlah anak yang dititipkan Allah kepada bapak semua, yang sudah meluangkan waktu, menghabiskan biaya, berkorban lahir batin melepaskan anaknya di pondok pesantren. Karena tidak semua orang tua yang siap sampai menamatkan anaknya di pondok pesantren. Dan kita sebagai orang tua pun bersyukur punya anak begitu masuk sampai tamat mereka selesai dengan husnul khotimah. Alhamdulillah. Karena di pondok nih Pak ada seleksi alam. Seleksi alam itu apa Ibu? Masuknya itu kadang-kadang rame 500 sampai 1000, 3 bulan tinggal 700, hilang 300. Ngapa? Banyak tak kuat, banyak tak tahan. Yang anehnya sekarang menurut saya, orang tua banyak tak tahan, bukan anak. Kalau zaman kami dulu anak yang banyak tak tahan, sekarang orang tua yang tidak tahan pisah dengan anak. Mungkin pertama faktornya anaknya dikit. Yang kedua, karena terbiasa anak sekarang ini Ibu bergembira orang tuanya soleh-soleh, baik-baik.
Maka syukur saya sampaikan hari ini bahwa orang tua menyaksikan anak-anak bapak ibu telah menamatkan di pondok pesantren ini. Karena kenapa bapak ibu sekalian? Anak kita Pak, berapapun jumlahnya, itu ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita. Satu, ini perlu kita camkan ini supaya kita ini punya ada kebanggaan atas nikmat Allah dalam karunia ini. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 42 Allah katakan, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Anak dan harta itu, al-mal, al-banun, anak dan harta, zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia. Itu pertama perlu kita pegang, bahwa anak bapak ini merupakan bagian dari perhiasan yang Allah anugerahkan untuk kita. Dan hebatnya ibu bapak, bahwa anak dan harta itu disejajarkan Allah merupakan karunia yang merupakan perhiasan. Misalnya contoh, ini lihat Pak, Allah katakan bahwa anak dan harta itu tidak dipisahkan, merupakan perhiasan. Artinya bahwa anak dan harta sama di hadapan Allah, bagian dari perhiasan untuk orang tua. Nah, cuman pada kesempatan saat ini di zaman-zaman modern ini sudah agak beda. Kenapa ibu bapak sekalian? Bahwa sekarang ini banyak orang ngira bahwa anak itu bagian dari beban. Maka sekarang ibu, saya kalau sering katakan orang yang anaknya banyak tapi tak punya harta, itu bahasanya gini. Misalnya contoh, orang sekarang nih Pak Kiai lebih mengarahkan sebuah kehebatan, sebuah kebahagiaan itu terletak pada harta. Anak itu sekarang sudah hampir dikata orang jadi beban. Maka sering orang bilang dulu di tempat kami di Muratara itu, banyak anak banyak rezeki. Apa kata orang? Dulu Ustaz banyak anak banyak rezeki. Masa sekarang ini banyak anak makan hati. Kadang belum anak buat makan hati, bapaknya nyuruh sakit hati terus setiap hari. Tapi ibu bapak sekalian, kalau kita saat ini Pak melihat hebat itu dari segi harta, dan itu memang pas jawaban. Misalnya contoh, Pak Ustaz, kalau orang bilang banyak anak banyak rezeki, zaman sekarang tidak laku. Yang enak sekarang ini Bapak Ustaz, banyaklah harta, enaklah banyak harta daripada banyak anak. Kalau kita banyak anak Ustaz, banyak disiksa badan, mulai ngandungnya, melahirkannya taruhan hidup atau mati, membesarkannya, nak biaya pula. Lah sudah sekolah nak dikuliahkan, habis kuliah selesai nak dicari pula kerjaan. Lah sudah kerja, lah nak beristri, nak punya suami, nak dicari pula, nak dibiayai pula. Lah nikah tak punya anak, itu pula ngasuh anak. Apalagi sampai anak di tempat, bapak di kantor, kita aja di rumah aku nih Pak Ustaz, kata nenek, lah seperti PAUD. Itu anak 6 punya anak dua-dua. Nah di rumah aku berantak, cucu sampai 12 orang puasa. Mati tak makan hati. Yang enak sekarang Ustaz bukan banyak anak, yang enak banyak harta. Itu kalau kata orang gini. Saya bilang, kenapa ibu enak banyak harta? Ustaz, banyak harta, ini kata yang banyak anak tapi tidak punya harta. Kalau kita banyak harta Ustaz, walaupun tidak punya anak, orang hormat dengan kita, orang takut dengan kita, orang rata-rata ibu nak berdulur-dulur dengan kita. Benar tak Pak? Kita kalau berduit Pak, uang banyak, siapa dah galak dulu ni kita? Ni Pak Edward Samsi, kita lagi jadi kepala. Kita tak pasangan, pasangan semua. Ini kepotongan kita pasangan dua. Bu, ni orang Kepayang, kenal sama Pak Edward. Ditanya orang, ibu kondangan di Curug. Orang mana bu? Orang Kepayang. Baik, mantap. Bapak kenal tak sama Pak Edward Samsi? Oh, mang ngakuin. Padahal haram mutlak, mana ada hubungan darah. Ngapu ibu? Lah datang nak dulu dengan beliau. Anggota DPR lah 3 periode, lah 4 periode pula. Lah dan datang kemana? Periode pula ni. Hebat kan? Siapa dah galak aku dia dulu? Ibu Leni, siapa dah galak aku dulu? Aku tengok potongan Ibu Leni, itulah mirip LP Sukaisi. Anak sukses. Kamu tanya orang, ibu kenal sama Bu Leni? Oh, itu bibi aku tu. Rumah dekatan dengan aku. Padahal jarak hampir 5 kilo Pak. Ngapa mau? Karena uang.
Orang mau semua Bu jadi saudara. Zaman sekarang nih Bu, kalau kita kere, uang tidak ada, miskin, jangankan orang lain nak aku dulu, adik-beradik, nendang aku, benar? Entah ini orang siapa sebelah. Nah, itu tahu siapa, baru ketemu kemarin. Padahal seperut ini. Ngapa Ibu? Karena kita sarung. Itu kata orang yang banyak anak tapi tidak punya harta. Dia bilang harta yang hebat. Tapi Ibu Bapak sekalian, mohon maafnya, banyak orang berkata tidak ada guna Ustaz harta apa anak terlalu banyak kalau harta apa tidak ada guna Ustaz harta kita banyak kalau tidak punya anak. Jadi kalau bicara dengan orang yang harta banyak dan punya anak susah juga sih. Maka bapak-bapak, baik ibu di depan di belakang, hati-hati ini pesan saya nih. Kalau kita bicara tentang harta dengan orang yang miskin, paling-paling dia agak sedikit merajuk dengan nasib. Dia tidak terlalu ngambil hati. Paling-paling ngomong, sombong nian, tapi sedikit. Berbicara dengan orang tentang jabatan, orang paling-paling pak sekali bayar salut, sudah tidak lagi. Tapi kalau ibu bicara tentang anak dekat orang yang tak punya anak, hati-hatinya. Tersinggung yang paling berat, tersinggung sampai 7 keturunan. Kalau kita ngomong masalah anak dekat orang yang tak punya anak, hati-hatinya. Ngapa ibu saya bilang? Dilinggal itu. Harta banyak, mobil satu-satu suami istri. Suami istri pegawai negeri, kepala dinas semua. Rumah eloknya luar biasa. Tapi 15 tahun menikah sampai hari ini tak punya anak. Apa katanya? Oh ya, dogono Ustaz atau sebanyak ini. Kalau yang nangis anak orang, kalau yang berak kencing anak orang. Aku kepengen anak aku dewe. Jadi ibu, rupanya dalam sisi ini bahwa harta dan anak itu adalah semuanya bersatu jadi perhiasan. Maka ibu-ibu bapak saya katakan bersyukur ibu punya perhiasan, dan perhiasan itu hari ini ibu polis dengan seindah-indahnya. Bagaimana itu? Ibu polis dengan nilai-nilai agama. Alhamdulillah. Ini saya lihat santri ini, kalau lihat dari muka-mukanya nih ada nih bini DPR ada sini, bini bupati ada, yang lanangnya kepala satpam ada, ketua pengadilan negeri ada, akan berganti kapolres bupati ada. Ini kan ada potongan-potongannya Bu. Kalau mukanya kecut kayak batu nisan, itu tidak jadi apa-apa biasanya. Apa kalau tengok mukanya ada yang cak kecut kerja batu nisan, semuanya cerah-cerah kayak kiai-kiainya cerah-cerah. Amin Allahumma. Ingat, pertama bahagia kita punya anak sebagai perhiasan, itu satu. Tapi yang paling berat lagi Allah jelaskan dalam Al-Quran, anak yang tadinya sebagai perhiasan esok lusa bisa jadi musuh. Itu yang berat. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istrimu, anakmu bisa jadi musuh bagi kamu. Tubuh Al-Quran, fahzaruhum, hati-hati, waspadalah kamu terhadap mereka. Dan sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan bahwa banyak orang tua yang curhat dengan saya, yang bicara dengan saya, Ustadz Inaya, alangkah sulit kita hari ini memiliki anak yang soleh. Sekarang ibu banyak orang tua ngeluh memiliki anak yang soleh itu sulit. Apalagi kita sekarang ibu baca di media sosial, kita nonton di TV, kita nonton di Facebook, kita baca berita-berita bagaimana kondisi anak dengan orang tua. Allahu Akbar. Sekarang anak sudah berubah, selain perhiasan besarnya kita dijadikan dia sebagai musuhnya. Mana tak miris hati kita ibu terjadi di Aceh, contoh kecil, dikandung, dilahirkan, dibesarkan, disekolahkan sampai S3, sebelum punya rumah numpang rumah ibunya di Aceh. Wah sudah jadi pegawai negeri, bapak meninggal, ngugat ibu kandungnya, kepengen rumah yang dibangun bapak sama emaknya. Siapa yang ngugat? Anak kandungnya sendiri. Yang ngugat siapa? Anaknya. Yang digugat siapa? Ibu kandungnya. Pernah baca berita itu? Di Jawa beberapa waktu yang lalu, isi rumah maknya dijualnya semua Bu. Sampai atap-atap rumah maknya dijual. Untuk apa? Hanya untuk menyenangkan hati pacarnya. Gilang. Bu,
Bu, di Bali ada anak muda bapaknya gara-gara sangkar burung. Ada yang mukul bapaknya gara-gara uang 20.000. Itu mungkin terjadi di belahan Indonesia. Jangan-jangan di Kepayang sudah seperti itu terjadi. Na'udzubillah ini. Tapi saya insya Allah 100% menjamin semua anak yang tamatan pondok pesantren modern Darussalam, mereka akan semua menjadi perhiasan sekaligus menjadi penyejuk hati dan pandangan ayah dan ibu. Itu yang perlu harus kita camkan benar. Bu, saya mohon izin Pak Kiai, saya tidak pakai duduk, saya tidak pakai kursi. Sebab kalau saya pakai kursi, tidak ada alasan nak berhenti. Kalau tegak ini kan tergantung ngelutut. Nah, ibu nengok aku macam ini, jangan kata kamu bergaya, pinggang lah sakit nih. Ini putar-putar ini sebenarnya agak nahan dikit. Bu, Bu, nih saya mau tanya nih, ibu-ibu semua. Kita sekarang ibu, dilihat dalam kondisi hari ini, anak-anak ini, saya sangat penuh keyakinan kepada Allah. Hanya dengan agamalah anak-anak kita ini bisa selamat dari kondisi dunia hari ini. Dan apa yang dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW apa itu? Addibu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Ajari anakmu dengan adab. Itu visi misinya pesantren. Salah satunya apa? Membuat para santrinya punya ilmu yang luas dan tinggi. Yang kedua apa? Berilmu tapi punya adab sopan santun yang baik. Itu kunci anak-anak sukses ke depan. Apa? Anak yang bukan hanya sekedar otaknya cerdas, tapi anaknya harus benar dan akhlakul karim. Karena kenapa ibu? Memiliki anak yang seperti itu sangat langka hari ini. Sekarang saya ajak ibu-ibu hari ini Pak, kita kita ingat masa lalu kita coba. Saya ibu umur baru 46 tahun. Kiai berapa? Kiai Syauki? Hah? 56 Kiai Syauki. Kiai Daud? 18 terbalik. Kata saya tadi 18 nian. Kalau lihat 81 umur beliau. Bu, anak-anak kita yang wisuda hari ini, yang sedang sekolah, itu anak masa kini namanya. Dan saya mengatakan kepada kamu, wahai anak-anak hari ini, kamu berbahagialah, bergembiralah, bersyukurlah, dilahirkan Allah di kondisi sekarang. Kenapa? Ustaz kata para santri, harus bersyukur kami lahir di zaman sekarang. Karena kamu memiliki orang tua yang baik-baik. Jadi anak masa kini ibu, anak yang hebat. Kenapa? Punya orang tua yang luar biasa. Umur berapa tuh? Kira-kira umur 1 sampai umur 25 tahun. Itu anak masa kini. Umur 25 sampai 45 seumur saya, itu anak masa lalu. Umur 45 sampai 60 itu anak hampir lalu. Nah, itu Ustaz Syauki itu hampir lalu. Anak lewat, lalu lewat, hampir lalu hampir. Kalau sekelas Kiai Daraini itu namanya umur 60 sampai 10 ke atas itu anak lalalu. Kalau lalalu itu lewat. Sekarang saya lihat ibu, kita apa? Kita bahas satu-satu nih zaman ini. Kalau ada orang bilang kepengen anak yang baik, makannya harus cukup. Pagi-pagi dikasih minum susu, uang jajannya harus lengkap, cukup, pakaiannya harus bersih, harus indah, harus bagus, tempat tidurnya harus enak, rumah harus rapi, harus indah. Kalau tidak begitu, anak kita tidak akan bisa diubah jadi anak sukses. Kalau ada teori yang demikian, hari ini mungkin saya bisa mengatakannya, mematahkan teori. Contoh nih, Bu, ini anak-anak ibu hari ini, kita contoh seluruh anak kita. Anak sekarang nih Bu, tidak pantas jadi anak yang kurang ajar dengan orang tua, tidak pantas. Ngapa? Karena orang tua hari ini baik-baik. Orang tua sekarang, anaknya mau berangkat sekolah yang SD, nak bangun nak, ayo bangun, dimandikan. Sudah dimandi, pakaian sudah disetrika maknya malam tadi.
Sudah dimandi dipakai pula maknya yang pakai. Sepatu sudah di pinggir pintu. Sebelum berangkat nak sarapan dulu ya. Lah duduk sarapan mak kini bu disuap. Hani minum susu biar pinter. Sudah berangkat salim. Begitu berangkat kata anak jajan. Anak sekarang ibu SD kelas 1 sampai kelas 3 tidak boleh bawa 5.000. Kelas 3 sampai SMP, kelas 3 kelas 6 10.000. SMP 20.000. SMA kalau tidak 25 ke atas tidak sekolah anak sekarang. Diantar sampai ke pintu, bapaknya nunggu di atas motor ngojek tiap pagi. Tidak ada apa-apa kata maknya, antar sampai ke rumah ke sekolah ya, siap. Diantar. Begitu berangkat ke sekolah, sekolah dikasih sekolah yang favorit, tempat jajannya bersih, enak. Di kantongnya, di samping maknya ngasih 5.000, bapaknya ngasih 10.000. Apalagi anaknya cuma 2. Dikit berangkat. Balik dari rumah, apa yang beliau makan? Di atas meja sudah cukup. Apa mau anak disiapin pakaian 2 setel semua sekolah. Sepatu ini bu, udah turun lagi di rak itu penuh. Tas mahal, isi tas cukup, buku lengkap. Tapi yang aneh hari ini ibu, ya Allah, dipanggil mak tak datang. Ngaji malas, otak tumpul pula. Lah 3-4 ulang guru ngaji. Minum susu tiap pagi. Hei ngaji, dalam. Sholat, ibu marah, dia ikut marah. Anak sekarang. Otaknya tumpul setengah mati. Ngapal kali itu kali 1/10 dah hafal. Ngaji lah 6 guru bertukar, dah bisa-bisa. Masa ikro 3 dulu. 2 guru ikro 1, 2 guru ikro 2, 2 guru ikro 3. Nah sampai ke Al-Quran mungkin 20 gurunya. Awak ketumpul otaknya, minum susu tiap pagi. Halo? Benar bu? Dibanding anak masa lalu yang umur 40, ini anak masa lalu semua nih, yang jadi kiai, yang jadi DPR, yang jadi ibu DPD, yang jadi Kapolres, ini sebentar lagi. Saya doakan pak, ada dan Ramil, ada dari yang hebat-hebat, ini hebat semua nih. Bu, ibu tanya bagaimana sekolah dulu. Saya ibu sekarang bayar aja jadi wakil bupati. Sekolah dulu aku udah pakai sepatu, apalagi dah pakai kaos kaki. Buku berapa? Cuma 1, warnanya biru, masih teringat nih aku. Warna biru kotak-kotak pula. Itu lah matematika, itu lagi kimia, itu lagi Indonesia, pokoknya bocah kurado. Anak sekarang sekolah pakai tas, kita dulu pakai apa? Pakai asoy. Ya hari itu karena tas memang pakai asoy. Anak ponsel sekolah, penajam penuh, lengkap, sutubes, anak sekarang. Anak dulu pensel pendek ini kan. Lah minta sama mak, belum ngomong apa ya mak, tolong tukar pensil, kalau baca dipegang lagi, malah pendek, penghapus lah hilang pula. Kata mak, aku juga pegang dulu, masih mak, masih baca dipegang, tapi penghapus lah hilang. Kata mak, aku pakailah dulu tuh nak, belum ada sennya nak beli. Penghapus ya? Nah ini ada karet gelang warna ini. Karet gelang yang di rambut, lah campurin kutu pula, apa? Benar kan? Sampai ke sekolah, satu-satunya punya penajam. Nah, ini kisah kami tanya sama mak. Benar bu? Satu-satunya punya penajam pensil di sekolah itu anak toke kopi, toke karet. Yang punya penajam dipinjam, tidak kena kasih setan. Pelit, juga setan. Aku masih teringat nih, mau kawan punya penajam dari kasih. Aku nih ngomong kok, aku tengok, hari ini dibangun kerbau, hebat laku. Apa dari kita ibu? Nah, najam dia pakai gigi, di mana ngasahnya? WC dalam sekolah. Nah, ngasah. Anak-anak dia percaya, ibu pasti dia percaya, dia mungkin. Dia mengerti penderitaan. Nah, ngasah. Pokoknya WC itu penuh rasahan. Dari rumah pakai sarapan, nggak pakai sarapan. Pakai uang jajan, nggak pakai. Awas kemana? Minum air sumur sekolah. Kan sumur belakang sekolah itu kan ada.
no ngangkat pakai druk apa pakai ember kepala masuk ember mencelano sekolah nih bu dibeli kelas 1 kelas 6 baru gitu kan belah tengah tanpa untuknya ngapelin ngancurkan di sini karena dulu enak anak sekarang main prosotan ada lengkapnya waterboom saya dulu prosotan di kolam pakai pakaian sekolah nih lah ini bolong nih kiri kanan kan bolong oleh mak atau ibu ditampalnya baik bukan diganti enak tuh tampal sewarna celana merah tampal hitam yang sebelah sini sobek yang hitam tidak punya tampal yang kuning jadi orang nengok ini aku yang jalan ini wih menderita nian dulu mengingat waktu itu ibu merajuknya aku doang nongkrong dikasih jajan tidak minum susu tidak pernah lah nikah lah baru tresor aku boleh bacanya ya Allah ibu sarunia maka sebenarnya aku nih pak badan aku ini besar tinggi sama pak itu pak Kapolri kenapa dok kecil macam ini kurang gizi untuk hidup ini menderitanya tapi dulu itu sarapan tidak sekolah uang jajan tidak dikasih fasilitas alat sekolah kurang tak pakai semen tapi otak sangat cerdas dulu kalau kali tanpa bagi tidak perlu pakai kalkulator pakai otaknya ngaji ibu mau pintar semua ngaji ya ibu orang tua dulu nitip anak ke tempat guru ngaji pasti dia cari guru yang paling kejam di kampung ini kalau udah kejam tidak laku guru dulu sekarang guru kejam sepi jangan ke sepi istri guru itu nih hilang kemana kenapa anak-anak dulu kurang gizi tapi cerdas otaknya dia berkah jadi nilai pak maaf saya kira Darussalam pondok pesantren ini kalau pondok banyak pak di Bengkulu ini banyak tapi kenapa santri banyak insya Allah santri semua pada sukses dan bertahan sampai 20 tahun yang saya lihat kehebatannya adalah nilai keberkahan masih ada di sini jadi kalau ingin nilai anak ke pesantren lihat itu pesantren itu ada berkah apa tidak bagaimana lihat keberkahannya di situ lihat dia hidup sepanjang perjalanan antar ustadz dan kiai satu padu masya Allah luar biasa jadi anak-anak ibu kuncinya kita sekarang kenapa gizi cukup pendidikan cukup tapi tidak bermoral karena anak kita kurang diberkahi dulu ibu kalau ngantar anak ke tempat guru ngaji bapak sama mak langsung ngantar bener gak? Kamu ngaji ya kalau kau tidak bisa ngaji dengan nenek itu berarti kaulah setannya guru itu anak saya namanya Inayatullah kalau dia nakal pukul itu dulu dititik tapi titip lain guru ini pintar pula kalau dipukul tak berubah patah kaki sebelah kanan wah kata saya ini ngaji pembunuhan nih kalau tak berubah kaki sebelah kiri masih tak berubah juga bunuh dalam mati aku 3 bulan ngaji dengan datuk ini mati tapi itu bukan isapan jempol bukan titipan biasa kalau pulang ke rumah ibu ngadu dipukul guru ngaji dipukul ustad ngadu ke orang tua berapa rotan dipukul orang tua 3 rotan dapat maka saya pak sebenarnya agak bebal saya ini karena bapak saya itu keras didik saya nih kau ngaji kapan tak ngaji kau mati sekali pak bertemu dengan datuk itu setengah mati kejam ya luar biasa kami kapan malam Jumat ngapal waktu pas ngapal ketemu dengan ayat Al-Kafirun nak melaku lakum binukum itu ingat lagi kemana lah datuk itu marah tuh sebelum dah hafalan marah dulu dites dulu mental ini yuk siap yuk ini letak aja atas kepala apa kau hafal malam itu hafal kuliah baca sambil nengok rotan sambil nengok muka guru mak harimau sudah nangkap sapi sudah itu mana ingat hafalan setengah-setengah baca iya tuh jangan keras-keras silakan lu hafalan dong bismillahirrahmanirrahim qulil kafirun la a'budu ma ta'budun wa antum la ma'bud wa la ana ma'budun wa la antum la ma'bud wa la ana ma'budun wa la antum la ma'bud oleh guru diam nih tapi kita tunda sama siapa
dalam hati saya di mana lah letak lakum dinukum ulang anak dua betul ulang antum dan ma'abud ulang dua betul ulang antum dan ma'abud apa kata guru tu tas lakum kelak lakum dinukum walian ulang lagi sampai 3 kali bengkak bu di belakang guru dulu mana mukul tanggung-tanggung pakai rotan itu no sampai ke rumah nangis-nangis apa dalam hatiku kau mati kau yang kau pukul ni anak orang bukan anak setan kau mati kau dalam tak bapakku sampai ke rumah berak pintu tu itu bapak kenapa ini ya guru tu nak tu pak aku sebenarnya bukan dah hafal aku lupa kata bapak saya mau lupa dah hafal lain pak kalau dah hafal tak pernah hafal aku lupa apa lupa ini marah terus jadi siapa kau dipukul iyo kapan tengok belakang ni bu hampir biru kan belum keras siapa yang mukul ini kata bapak lah guru tu nak pak nak mati jadi saya mati ke guru kau rupanya sih kau ikut pegang tangan saya itu apa ibu rupa di atas lemari itu ada juga rotan saya tengok rotan bapak saya dengan rotan guru itu sama besar jangan-jangan rotan itu panjang dibelahnya 2 satu letak rumah guru satu letak di rumah berapa kali nak kau dipukul guru ngaji 3 kali pak kona anak bapak kau yang kepang 3 kali sama banyak sama kuat sejak hari itu mati lah di depan guru ngaji tidak kena ngadu-ngadu yang lain apa ibu ngadu orang tua tidak bisa dengan guru kalau tidak bisa marah ujung apa saya harus bisa itu kunci maka anak-anak dulu pinter-pinter walaupun dengan paksa di pesantren kalau tidak pakai gaya itu hancur ustad pan ustad nunggu depan masjid kemana berangkat nih apalagi tahu ya kan santri-santri ini tahu ustad tuh ini ustad tuh horor ustad ini kejam ustad tuh ini ustad tuh enak niangan apa biasanya bu yang paling ringan itu ustad yang sering mukul biasa ringan bu bu kalau sekarang anak kita dipukul guru ngaji hah melapor maka ibu sekarang banyak lembaga-lembaga sekolah sudah hanya sekedar ngajar bukan ngide kenapa? Karena mereka takut mukulan orang dan guru-guru tidak mungkin apalagi ustadz mukulan orang seperti mukul maling tidak mungkin paling dengan sajadah mukul dengan rotan pasti dengan telapak tangan atau telapak kaki tapi kalau semua itu tidak ada sulit kan itu arus nah orang tua harus ada kerjasama Bapak Ibu sekalian tapi itulah kondisi hari ini sekarang nih kalau misalnya seperti kami kalau anaknya dalam urusan dunia ini dukung habis itu yang payah pula orang tua sekarang tapi bukan di Kepayang bukan di provinsi Bengkulu di provinsi sebelah sekarang nih Pak orang tua lebih bangga kalau anaknya kursus nari nyanyi lebih bangga kurus anaknya pinter pokoknya dalam urusan duniawi kalau agama ini selalu disepele ya bu ini jangan-jangan ibu-ibu yang hadir ini banyak tantangan di kampung kemana nyekolah anak alhamdulillah anakku sekolah di pesantren modern Darussalam nyekolah anak pesantren berdigawi paling-paling baca-baca doa baca khutbah ujung-ujung itu walayan kan dengar tuh tapi tidak usah itu mereka yang tidak sejalan kau lihat sebab apa Bapak ke depan insya Allah prioritas anak kita yang kuat agama yang akan memimpin negeri ini amin sekarang ibu di prioritas jadi polisi hafal 30 juz dinaik tempat tes dites prioritas saja TNI juga sama ke luar negeri anak hafal Quran 10 juz saja bisa ke luar negeri hari dibiayai oleh negara dibiayai oleh luar negeri bahkan hari ini bahkan terus ke depan semua orang sudah menyatakan sama bahwa negeri ini akan baik negeri ini akan baldatun thayyibatun walaupun ghafur dimanapun berada kalau dipimpin mereka yang kuat dengan agama itu kunci. Halo Bu ada orang nanya saya Ustadz apa motivasi Ustadz sebagai kiai ngajar pesantren tetapi mau terjun ke partai politik ke politik jadi wakil bupati sebenarnya minta maaf Pak Kiai saya belum dalam bahasa itu tidak mengumum-umum dengan masyarakat
bahwa saya masang baliho ngejuk tahu dengan masyarakat Muratara bahwa saya ingin nyalon wakil bupati, tidak. Tapi entah hari itu kenapa sih masyarakat kepengen saya yang harus mendampingi bupati hari ini. Dan karena waktu itu beliau sebagai wakil bupati pecah dengan bupati, dia nyalon jadi bupati. Rupanya di surveinya beliau. Nih, saya kasih bocoran dikit untuk Pak Edwan. Bocorannya apa Pak Edwan? Kalau Bapak mau jadi bupati, kunci sukses bupati itu ada terletak suaranya dengan wakil bupati. Bagaimana cara nyarinya? Nyarinya langsung survei Pak, ke kampung-kampung. Jadi bupati saya itu Bu, waktu sebagai wakil bupati, dia tidak diberdayakan oleh bupati, dia diajak di Bagawi, disuruh mual-mual. Beliau turun ke kampung-kampung, dia datang ke kampung orang 300-200. Saya insya Allah tahun depan akan mencalonkan diri, cuman bingung, saya nyari wakil susah, ada orang 10, si Anu, yang paling terkenal di Muratara, cuman ada 1 ke 11, Ustadz Pinanya, cuman sebelum saya temui, mau atau tidak dia sebagai wakil. Nah, cuma saya mau tanya dengan bapak-bapak yang datang, ibu-ibu ini, kira-kira bapak ibu setuju yang mana orang sebelah sini? Dari orang 300 Pak, 200 itu bilang, Pak, ajak Ustadz Inanya. 82 desa, 60 desa dia datangi sama bahasanya. Pikir hatinya, ini satu pasangan yang cocok kalau Ustadz Inaya mau. Disurvei langsung. Sehingga hari itu Pak, saya pergi ceramah bilang, oh ya, Assalamualaikum Ustaz, aku Yunian jadi wakil bupati, aku Yunian lah, siapa ngatur, saya bilang. Masyarakat yang buat seperti itu gaduh, udah saya buat ngalir aja. Akhir apa yang terjadi hari ini saya nyalon. Saya cuma minta 2. Jadi kalau survei Pak Edwan, samping para aktivis partai politik atau aktivis yang lain, coba disurvei Bapak itu cari 1 atau 2 ustadz untuk dicalonkan sebagai wakil bupati. Saya baru tahu ada wakil bupati dari sini ustadz. Benar kan Bu? Kenapa Pak? Begitu saya diajak nyalon lah sudah deal dengan bupati, apa kata beliau? Ustadz, kalau kita terpilih, Ustadz mau apa? Saya minta 2 saja Pak. Apa Pak Ustadz? 1, ketika kita terpilih atas izin Allah, program agama harus lebih baik dari yang lain. Yang kedua Bapak Ustaz, yang kedua Bapak sebagai bupati tidak boleh melarang saya untuk ceramah kemana-mana. Wah ini berat gitu ya. Kalau Bapak saya bilang melarang saya pergi ceramah hari ini, saya izinkan bupati Pak. Saya Pak Bupati, Assalamualaikum Pak Bupati, saya besok berangkat ke Kepayang, ada undangan pondok pesantren modern Darussalam untuk ceramah di sana. Apa kata beliau? Bagus Pak Ustaz, mantap, laksanakan. Wah, dalam hati saya kalau kau udah ngizin berhenti jadi wakil bupati. Karena itu komitmen saya. Tapi begitu saya jadi, saya tagih komitmen bupati. Di Muratara itu Bu, Bapak tahu itu kan Muratara, Rupet itu. Bagaimana kondisinya? Kalau pesta malam itu mulai jam 7.30 habis isya, bahkan sedang azan isya organ sudah berbunyi. Tak, masih sumpah saya nggak isya. Jangan-jangan imam tuh pejoget pula ikut organ. Sampai jam berapa Ustaz? Masih normal sampai jam 12 malam. Lampu masih hidup, organ masih lagu-lagu yang normal. Biduannya masih joget agak sopan-sopan. Begitu jam 12 malam lampu dimati sampai subuh. Laki, bini, lanang, betina bercampur jadi satu sampai pagi. Yang hebat lagi Pak, selain organ yang disewa oleh organ, ada lagi namanya biduan tempel. Biduan tempel itu kapan datang 3 mobil 20 macau dalam truk, Masya Allah seperti diskotik yang kacau balau. Perda penutupan pesta malam sudah dibuat 2018. Di saat bupati terdahulu tidak sanggup membubarkan pesta malam karena perda sudah dibuat oleh DPR, tapi tidak sanggup dilakukan oleh bupati. Kenapa? Karena ini adalah satu program yang tidak populer. Nutup pesta malam sama dengan ngabis suara 2024 kalau nak nyalon lagi. Tapi ibu saya begitu ada perda, saya pegang perda, seminggu sudah dilantik saya ngadap bupati. Bapak Bupati, lihat tembak videonya Pak Bupati. Apa tulisan? Ini perda sudah ada 2 tahun yang lalu. Bapak sebagai wakil bupati tidak terlaksanakan itu. Apa itu Pak Ustaz? Coba Bapak lihat. Organ yang di video oleh ibu sedang pakai jilbab, yang nonton anak-anak. Biduan joget di atas taruh, di atas salon.
ada yang duduk-duduk di atas paha suami-suami orang. Bapak tahu tak, saya bilang, kalau ini tidak kita tutup, perda sudah ada disahkan DPR, tidak kita tutup, yang pertama kali masuk neraka nanti di akhirat Bapak sebagai bupati. Tapi jawab bupati, Ustaz, tak mungkin biduan yang rusakku yang masuk neraka, karena bupati bukan kiai, bupati pengusaha, punya tambang di Kalimantan, tapi orang Muratara. Oh begitu Pak Ustaz, jadi bupati dulu masuk neraka. Iya Pak, karena Bapak sebagai pemimpin, Bapak bisa nutup, Bapak bisa melanjut ini. Jadi sama Pak Ustaz, tutup pesta malam Pak. Gebrak Pak, tutup, seminggu selesai. Sampai hari ini tidak ada pesta malam di Muratara. Bagaimana Pak kira-kira? Demo masyarakat nutup lintas Sumatera 3 desa, kami hadap, kami datangi demo Pak Kapolres Samudanding sama Bupati di tempat desa yang paling rawan, kami datangi tengah malam, di tengah orang sedang demo waktu malam. Yang hebatnya Bu, preman-preman yang tidak setuju pesta malam, begitu masuk, saya pakai peci putih, nak nenang hati. Apa kata yang preman? Assalamualaikum Kiai, apa kabar Ustaz? Kata Bupati, mantap ya Ustaz. Yang marah-marah apa elok kalau dengan kamu, rupanya mantap kalau wakil bupatinya Kiai.